Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi dan selamat datang hadirin sekalian di acara kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Acara inti kita pada pagi hari ini adalah uraian dan pembahasan surat Al-An'am ayat 129 sampai 132 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hazrizal Al-Hasani didampingi oleh Ibu Ermawati Mustafa dari kelas M2. Baik, Bapak Ibu, kita sapa dulu ya Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, lancar semuanya. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga dan kita semua Allah sehatkan jasmani dan rohaninya Amin, dan amin. dipanjangkan umur sehingga bisa mendampingi kita, membersamai kita dalam mempelajari Al-Quran. Selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Ermawati. Assalamualaikum Mbak Ermawati. Waalaikumsalam, Bu Dina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, sudah siap kayaknya sudah cerah nih ya pagi-pagi ya. Insya Semoga Allah. lancar. Nah, silahkan Pak Ustadz dan Bu Erma. Syukran Bu Ina. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Yang pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga kegiatan kita, semua tutur kata kita, perbuatan kita dalam menjalani hidup ini, semoga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Quran, nikmat bersama Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Al-An'am 129, 131 dan 102 bersama Bu Ermawati Mustafa. Assalamualaikum Bu Ermawati. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh, Bu ya. Bu Ermawati posisi di mana nih? Di Tangerang. Oh, di Tangerang ya. Baik, sudah siap dengan ayat Buya, 131, 132. Buya, ini ada Ibu Konita juga. Ah, siap Bu Gunita? Insya Allah, Bu ya. Oke. Jadi 129 nanti Bu Gunita, 133 Bu Ermawati Mustafa ya. Mana, Bu? Ya. Oke, kalau gitu saya tanya dulu. Bu Ermawati Mustafa siapa yang bawa ke Hasan Bu Ermawati? Saya yang bawa ke Al-Hasani,
kakak saya, Siapa tuh? Neti Herawati, tapi Oh, namanya Neti nggak bisa. Herawati ya. Oke. Oke. Sama juga Bu Konita Lee. Assalamualaikum Bu Insya Konita. Allah. Udah sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Alhamdulillah Ya, insya Allah. bisa tampil Sebat pagi ini ya. doa-doa semua. Bisa Amin. tampil pagi ini. Bu Konita siapa yang ngajak ke sini Bu Konita dulu? Waktu itu santri saya Bu ya, yang dari Siapa, Padang. Ada siapa tuh? di grup Minang namanya Aufa. Jadi saya ambil linknya Bu ya. Oh, oke. Dia nggak masuk ke sini ya. Iya karena dia sedang nyantri. Oke. Baik. Begitu waktu kepada Bu Ermawati dan Bu Konita kami persilakan. Silakan Bu. Iya, kurang terang mah. Terima kasih Bu ya. Ya. Nak bantuin Umi nyalain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu Al-Quran qawli. tuh. Ya Rob, lapangkanlah untuk kami dada kami dan mudahkanlah untuk kami urusan kami. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami agar mereka mengerti perkataan kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Sehingga kita dapat mengikuti Zoom kajian Ba'da Subuh dalam kajian rutin, yaitu mengurai ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat beruntai salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Buya Asriza Al-Hasani sebagai pendiri dan penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, serta Bapak Ibu jamaah Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Doa kita panjatkan untuk guru-guru kita, wabil khusus guru kita, Buya Asriza Al-Hasani, beserta keluarga. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Serta doa bagi orang tua kita yang telah mengantar kita, mendidik kita sehingga sampai kondisi saat ini, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului. Semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Buya Asrizal Al-Hasani yang telah menyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada Ustadz Pembimbing kelas M2, Bapak Ustadz Muhammad Fauzi Fadil, Bapak Ustadz Master Jayasmin, dan Bapak Muharman Mazni, yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dalam mengurai dan memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga kami dapat tampil mendampingi Buya Asriza Al-Hasani pada pagi hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kakak saya, Neti Herawati, yang sudah mengajak saya untuk belajar gramatika Al-Quran metode Al-Hasani. Dan terima kasih juga untuk Uniyanti Suharman yang telah mengajak kakak saya. Terima kasih yang sangat mendalam kepada sahabat-sahabat kelas M2 yang selalu memberikan perhatian dan dukungan yang luar biasa. Khususnya kepada Bapak Arfa Kasim sebagai ketua kelas dan sebagai motivator kami. Cici dan Vera sebagai tim PPT, Bu Rusmini Harus dan Bu Medi Astuti yang sudah berkenan menjadi teman saya berdiskusi mengurai Quran Surah Al-An'am ayat 129, 131, dan 132 ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan.
Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan dan pengucapan terdapat kekurangan dan kesalahan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mengurai Quran Surat Al-An'am ayat 129, 131, dan 132, terlebih dahulu Ibu Konita akan membacakan ayat tersebut. Kami silahkan Ibu. Baik, Jazakillah khairan Bu Irma. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dadh الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Kita masuk ke dalam mengurai ayat, ya, ayat yang diurai surat Quran surat Al-An'am ayat 129. Terdiri dari 10 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ka, penggalan ketiga dzalika, penggalan keempat nuwalli, penggalan kelima ba'dadh zalimina, penggalan keenam ba'dun, penggalan ketujuh bi, penggalan kedelapan ma, penggalan kesembilan kanu, penggalan ke-10 yaksibuna. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua ka, bentuknya huruf bermakna artinya seperti. Penggalan ketiga dzalika, bentuknya kata tunjuk jauh artinya itu. Penggalan keempat nuwalli, bentuknya
Kata kerja sedang atau akan datang disingkat KKSAD. Aslinya nuwaliyu. Ciri KKSAD, nu di awal kata dan berharokat dhammah di akhir kata. Pelaku nahnu. Akar kata waliya. Pola fa'ala. Terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 506 dan 507. Yang artinya kami sedang atau akan menjadikan pemimpin. Penggalan kelima, ba'dul zolimina. Bentuknya KBM. Yang kepanjangannya kata benda majemuk. Terdiri dari ba'do dan al-zolimina. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kasroh. Pada huruf ketiga, akar kata. Kata benda pertama, ba'do. Bentuknya kata benda murni, objek tunggal. Aslinya ba'don. Karena bermajemuk menjadi ba'do. Ciri kata benda tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Pola kata bendanya fa'lun. Munawir halaman 95 yang artinya sebagian. Kata benda kedua, az-zolimina. Bentuknya KBPA jamak. Kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda ada alif lam di depan akar kata. Ciri pelaku aktif, huruf huruf pertama fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata zolama. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggal zolimun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Mahmud Yunus halaman 248 yang artinya orang-orang yang zolim. Arti KBM dari ba'dul zolimina, sebagian orang-orang yang zolim. Penggalan keenam, ba'don. Bentuknya kata benda murni, objek tunggal. Ciri kata benda tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Pola kata benda fa'lun. Munawir halaman 95. Yang artinya sebagian. Penggalan ketujuh, B. Bentuknya huruf bermakna, yang artinya dengan. Penggalan ke-8, ma. Bentuknya huruf bermakna, yang artinya apa yang.
Penggalan ke-9, kanu. Bentuknya kata kerja lampau, disingkat KKL. Ciri KKL, wawu sukun alif di akhir kata. Pelaku hum, akar kata kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Mahmud Yunus halaman 386. Yang artinya mereka adalah. Penggalan ke-10, yaksibuna. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD, ya di awal kata dan wawu sukuna di akhir kata. Pelaku hum, akar kata kasaba. Pola fa'ala. Munawir halaman 1206. Yang artinya mereka sedang atau akan kerjakan. Arti keseluruhan, Bu Erma. Arti Quran surat Al-An'am ayat 129. Dan seperti itulah kami menjadikan pemimpin sebagian orang-orang zolim bagi sebagian yang lain. Dengan apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Baik, jazakillah khairan kasiron Bu Erma. Saya serahkan kembali tugas ke Bu Erma untuk mengurai ayat 131 dan 132. Tafadhol Bu Erma. Syukron Bu Konita. Wa Baiklah iyyakum. Bapak Ibu, Afwan. saya akan meneruskan Quran surat Al-An'am ayat 131. Terdiri dari 11 penggalan. Penggalan pertama, Galika. Penggalan kedua, An. Penggalan ketiga, Lam. Penggalan keempat, Yakun. Penggalan kelima, Robbuka. Penggalan keenam, Muhlikal Qura. Penggalan ketujuh, Bi. Penggalan kedelapan, Zulmin. Penggalan ke-9, Wa. Penggalan ke-10, Ahluha. Penggalan ke-11, Gofiluna. Baiklah, saya akan menguraikan surat Al-An'am ayat 131. Penggalan pertama, zalika. Bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan kedua, an. Bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ketiga, lam. Bentuknya huruf bermakna. Fungsi lam di sini adalah huruf yang mensukunkan baris akhir kata kerja sekarang atau akan datang. Artinya tidak. Penggalan keempat, yakun. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yakunu. Di sini terjadi pertukaran harokat antara
kasukun dengan luar doma. Karena sebelumnya didahului huruf lam sehingga menjadi yakun. Karena ada dua sukun berurutan, wa sebagai huruf sia menghilang sehingga menjadi yakun. Ciri KKSAD-nya ya di awal kata dan doma di akhir kata. Pelakunya huwa. Akar katanya kowana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya dia adalah. Lanjut. Penggalan kelima, rob buka. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari rob, bu, dan ka. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama robbu. Bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya robbun karena bermajemuk menjadi robbu. Ciri kata bendanya bertanwin, ciri subjek, domah lain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata kedua, ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Jadi arti KBM rob buka Tuhan engkau. Penggalan keenam, muhlikal kuro. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari muhlika dan al-kuro. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua seharusnya berharokat kasroh. Tetapi kata al-kuro adalah salah satu kata yang kebal terhadap kasroh. Kata benda pertama muhlika. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya muhlikan. Ciri kata benda terdapat mu di awal kata. Ciri pelaku aktif mu dan harokat kasroh pada huruf kedua akar kata. Ciri objek patah tain. Ciri tunggal sesuai pola. Akar kata halaka. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 484 untuk akar katanya dan halaman 485 untuk kata yang dicari. Artinya yang membinasakan. Kata benda kedua al-kuro. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri jamak sesuai pola. Akar kata koroya dibaca koro. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya koryatun. Pola kata benda tunggal fa'latun.
pola kata benda jamak fu'alun terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 340 yang artinya kota-kota. Jadi kata benda majemuk muhlikal qura artinya yang menghancurkan kota-kota. Lanjut sih. Penggalan ketujuh, B. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan kedelapan, julmin. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya julman. Karena didahului huruf jar, sehingga menjadi julmin. Ciri kata benda, diawali huruf jar dan bertanwin. Ciri objek tunggal, fathah tain. Akar kata zolama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya kezoliman. Penggalan ke-9, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya sedangkan. Penggalan ke-10, ahluha. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari ahlu dan ha. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ahlu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya ahlun. Karena bermajemuk menjadi ahlu. Ciri kata benda, tanwin. Ciri subjek tunggal, domah tain. Akar kata ahula. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 52, artinya penduduk. Untuk kata kedua, ha. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Jadi, arti KBM ahluha, penduduknya. Penggalan ke-11, gofiluna. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua berharokat kasroh. Ciri subjek sesuai pola. Ciri jamak, waw sukuna di akhir kata. Akar kata gofala, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal gofilun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 298 yang artinya orang-orang yang lalai. Arti Quran Surat Al-An'am ayat 131. Demikianlah Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota dengan zolim. Padahal penduduknya orang-orang yang lalai. Lanjut, Cici. Saya lanjutkan. Quran Surat Al-An'am ayat 132. Terdiri dari 2 bagian dan 15 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai dengan penggalan 15. Penggalan Quran Surat Al-An'am ayat 132, bagian pertama, penggalan 1
sampai dengan penggalan 7. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, li. Penggalan ketiga, ulin. Penggalan keempat, darojatun. Penggalan kelima, min. Penggalan keenam, ma. Penggalan ketujuh, amilu. Bagian 2, penggalan 8 sampai dengan 15. Penggalan 8, wa. Penggalan ke-9, ma. Penggalan ke-10, robbuka. Penggalan ke-11, bi. Penggalan ke-12, gofilin. Penggalan ke-13, man. Penggalan ke-14, ma. Penggalan ke-15, ya maluna. Mana Bu Cici? Monitor Bu Cici? Bukan Bu ya, internetnya nggak stabil. Oh, Ini nggak stabil. Saya Ya. akan menguraikan surat Al-An'am ayat 132. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, li. Bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ketiga, kulin. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya kulan. Karena didahului huruf jar menjadi kulin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan bertanwin. Ciri tunggal fathah tain. Akar kata kulla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 1226. Artinya tiap-tiap. Penggalan keempat, darojatun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Ciri kata benda bertanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata daroja, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal darojatun, pola kata benda tunggal fa'alatun, pola kata benda jamak fa'alatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 125 yang artinya pangkat-pangkat. Penggalan kelima dan 6 merupakan satu kata mimma. Berdasarkan buku materi halaman 40, dapat terpisah menjadi min dan ma. Jadi penggalan kelima min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ketujuh amilu, bentuknya kata kerja lampau. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir kata, pelakunya hum, akar kata amila, polanya fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 281 yang artinya mereka telah kerjakan. Arti Quran Surah Al-An'am ayat 132 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan 7. Dan ada tingkatan-tingkatan bagi tiap-tiap orang
dari apa yang mereka telah kerjakan. Kami lanjut ke uraian bagian kedua. Penggalan ke-8, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-10, robbuka. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari robbu dan ka. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, robbu. Bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya robbun. Karena ber-KBM menjadi robbu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata kedua, ka. Bentuknya kata ganti, artinya engkau. Jadi, kata benda majemuk robbuka artinya Tuhan engkau. Penggalan ke-11, bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-12, gofilin. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya gofilan. Karena didahului huruf jar bi, sehingga menjadi gofilin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Ciri PA, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri tunggal sesuai pola akar kata gofala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 298 yang artinya lalai. Kemudian penggalan 13 dan 14, satu kata juga, amma. Berdasarkan buku materi halaman 40, dapat dipenggal menjadi an dan ma. Jadi penggalan 13, an. Bentuknya huruf bermakna, artinya dari. Penggalan 14, ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-15, ya maluna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri KKSAD, ya di awal kata, wasukuna di akhir kata, sekaligus menandakan pelakunya. Hum, akar kata amila, pola fa'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya mereka sedang atau akan kerjakan. Arti Quran surat Al-An'am ayat 132 bagian 2, penggalan 8 dan penggalan 15, dan Tuhanmu tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Arti keseluruhan Quran surah Al-An'am ayat 132, dan ada tingkatan-tingkatan bagi tiap-tiap orang dari apa yang mereka telah kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya Ibu nih? Bu Kunita, gimana Bu Kunita? Bu Kunita dak-dik-duk. Nggak bisa masuk Zoom. Nggak biasa masuk Zoom jadi aduh ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin Bu ya, Masya Allah.
supaya saya menginginkan hati, supaya jangan gemeter-gemeter. Pohon pisang, boleh kasih pantun sebentar aja ya Bu ya. Apanya? Saya Pantun. kasih pantun supaya Oke, hati jangan silakan. terlalu gemetar. Pohon pisang, pohon kecapi. Layang-layang, terbang sangatlah tinggi. Sungguh hati sudah terpaut dengan Al-Hasani. Ingin menghilang tapi hati nyangkut di sini. Ah, Amin. amin. Oke. Berikutnya Bu Irma, silakan Bu Irma. Apa yang terasa? Pantun. Alhamdulillah Buya, ya Allah. Alhamdulillah Ibu Konita juga dapat melaksanakan tugasnya hari ini. Amin ya Sehat. Allah, amin. Asbab doa semua. Oke, Mumtaz ya. Kita bisa istiqomah bersama kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ya, ayat 129, 131 dan 132. Yang dibawakan oleh Bu Konita dan Bu Irmawati Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan seperti itulah dan demikianlah nuwalli, kami menjadikan bikin ba'da zalimina, sebagian orang zalim pada sebagian yang lain. Dia memimpin orang zalim itu juga orang zalim ya. Bima kanu yaksibuna, dengan apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Jadi perbuatan mereka juga perbuatan yang zalim, yang melanggar larangan Allah. Kemudian berikutnya ayat 131, zalika Allah. Demikianlah alam yakur rabuka, Tuhan bahwasanya rabuka lam yakun, Tuhan engkau tidak akan muhlikal qura, penyiksa negeri-negeri ya. Membuat negeri itu jadi hancur, tidak. Bizulmin, dengan kezaliman. Wa ahluha ghafil, padahal penduduknya ghafil. Artinya nanti diterangkan depan saat nanti mungkin belum datang Rasul ya. Kemudian baik setiap duanya, walikulli, dan setiap orang darajatun, ada derajat. Jadi dan ada derajat tingkatan bagi setiap orang mimma amil, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan membuat kita nanti ada tingkatan-tingkatan. Orang yang banyak amal tentu tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang sedikit amalnya. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan engkau bighafilin, lalai amma ya'maluna, tentang apa yang mereka kerjakan kita ya. Jadi Allah tidak akan pernah lalai apapun yang kita kerjakan. Semuanya tercatat, semuanya terdokumentasi, dan akan kita lihat semuanya nanti apa yang kita kerjakan. Termasuk pagi ini kita sedang membahas Al-Quran, akan kita bahas. Kita lihat nanti di padang mahsyar. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 129, 131 dan 132. Tentunya karena sedang belajar kita semuanya ada hal-hal yang salah mungkin ya, salah kata, salah ucap atau salah urai, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengajar kepada kita alamullah. Demikian Bapak Ibu, kami kembalikan ke Nina Rahayu untuk baca selanjutnya. Silakan Bu Nina Rahayu. Bu Nina. Bu Nina. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih